Sekali lagi saya mau bilang saudara, banyak orang Kristen, dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi sayangnya ketika dia melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia yang lama. Akhirnya tetap dalam ketakutan saudara, karena manusia lamanya adalah manusia yang biasa, yang terbatas saudara. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan kami doa, pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, ajar, didik, bentuk kami Tuhan. Kami percaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba nggak layak tanpa Tuhan, hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan, sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir semuanya pasti diberkati sempurna. Kami doa Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib, segala kemuliaannya buat Tuhan. Sekali disampaikan isi hati Tuhan, pasti berkuasa memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sempurna, dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman awal bulannya saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Iya dong, awal bulan senyumnya beda saudara. Haleluya. Jangankan awal bulan senyumannya beda saudara, semangatnya juga beda. Pendeta belum selesai ngomong udah amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sama-sama sekali lagi boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-27, jadi ayat pembuka dan mengantar pembahasan kita saudara. Yuk, Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, damai sejahtera ku berikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang, janganlah gelisah dan, sekali lagi saudara, 3, ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau ajak saudara untuk melihat dalam Yohanes 14 ayat 27 ini saudara, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Yuk sama-sama kita baca saudara. 3, ya, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Sejahtera ku apa? Yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan apa? Jangan gelisah, jangan, sama-sama bilang sama saya, jangan takut.
Saya mau bilang saudara, bicara tentang ketakutan sebenarnya itu satu respon yang biasa. Rasa takut adalah respon yang biasa, respon yang manusiawi saudara, yang bisa terjadi bagi siapa saja saudara. Dan saya mau bilang saudara, rasa takut tidaklah berbahaya, ketakutan tidaklah berbahaya selama kita mengatasinya. Sama-sama bilang sama saya, diatasi. Sama-sama bilang sama saya, kita berkuasa atasnya. Amin. Begitu kalau saudara dan saya lihat, begitupun dengan statement dari seorang yang bernama Nelson Mandela, sejalan dengan statement saya di bagian awal saudara. Nelson Mandela berkata begini saudara, bahwa keberanian bukan berarti tidak merasakan takut, tetapi mengatasi ketakutan itu. Orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menaklukkan. Sama-sama bilang sama saya, mengatasi. Amin. Sekali lagi, bicara tentang ketakutan tidak membahayakan selama langsung diatasi saudara. Nah, menjadi berbahaya ketika kita tidak langsung mengatasi ketakutan itu. Menjadi berbahaya ketika kita membiarkan ketakutan itu yang berkuasa atas kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya saudara biasanya tidak bisa berpikir dengan baik dan benar. Orang kalau dikuasai oleh yang namanya ketakutan, akhirnya tindakan jadi salah, akhirnya singkat cerita saudara bisa kehilangan berkat, kehilangan mujizat, bahkan kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita mengatasi dan menguasai yang namanya ketakutan. Katakan amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, saya mau mengatasi bicara tentang ketakutan saya mau mengatasi yang namanya rasa takut itu Pak Pendeta. Tapi setiap kali saya berusaha untuk mengatasinya, menguasainya, bahkan mengalahkannya Pak Pendeta, malah justru sebaliknya, saya yang kalah oleh rasa takut, saya yang dikalahkan, saya yang dikuasai oleh ketakutan itu Pak Pendeta. Dan saya mau bilang saudara, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dengan judul khotbah, rahasia menang atas ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia menang atas ketakutan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya, apapun rasa takut kita, bersama Tuhan kita melihat kemenangan. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa rahasia menang atas ketakutan saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang dengan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat. Coba kita buka ayat 1 sampai 4 saudara dalam Mazmur 62. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama saudara yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Ada penyesuaian sedikit antara buku dan Alkitab elektronik. 3, ya. Untuk menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah apa? Hanya dialah dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak. Kalau kita lihat ayat ini saudara, seakan-akan seorang pemazmur dalam situasi yang aman saudara. Tapi kalau kita loncat ayat yang ketiga dan 4 dikatakan apa? Ayat 3 dan 4 sama-sama kita baca. 3, iya. Berapa lamakah kamu hendak apa? Menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud apa? Mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka apa? Oh, belum pindah. Oh iya. Saya pikir orang multimedia sudah terangkat ke surga sudah. Haleluya. Sekali lagi ayat yang keempat dikatakan apa? Mereka hanya apa? Menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan apa? Tapi dalam hatinya mereka apa? Kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga dan 4, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya pemazmur atau Daud sementara menghadapi di mana ada serbuan yang sudah siap untuk dilancarkan kepadanya. Ada orang-orang yang ingin menyerbunya, meremukkan dia, bahkan menghempaskan dia dari kedudukannya sebagai raja saudara. Bahkan ada orang-orang yang mengutuki dia. Dan saya mau bilang saudara, sebenarnya situasi ini adalah situasi yang sebenarnya seharusnya menakutkan. Tapi kita bisa melihat seorang pemazmur tidak takut, tetapi tetap dalam ketenangan. Kenapa? Karena kuncinya dia katakan apa? Hanya
dekat Allah saja. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang pertama, pastikan saudara dan saya dekat melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dekat. Sama-sama bilang sama saya melekat kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak ada sesuatu yang bisa membuat kita takut, karena kita tahu di dalam Tuhan ada keamanan yang sejati. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sejati. Katakan amin. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan saudara. Kalau saudara ingat perjalanan gereja ini saudara, Bapak Ibu Gembala Sidang kita saudara, dalam proses perjalanan mereka memimpin gereja ini, ada masalah, tantangan, persoalan, hal-hal yang menakutkan yang sebenarnya saudara mereka hadapi. Tapi apakah mereka menjadi takut? Saya mau bilang saudara, tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup melekat sama Tuhan saudara. Gembala sidang kita pendoa yang luar biasa. Mereka penyembah yang luar biasa saudara. Kedekatan sama Tuhan membuat mereka tidak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada keamanan, perlindungan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya juga mau Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau ngomong gampang Pak Pendeta nggak tahu sih yang saya hadapi. Saya mau bilang saudara, saya pun pernah di posisi itu. Ya dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda saudara ya, amin. Dulu saya masih muda, masih belasan tahun yang lalu saya diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, diperhadapkan pada hidup dan mati saudara. Buat saya sangat menakutkan. Tapi kenapa saya bisa bertahan menang sampai hari ini? Karena saya datang dalam hadirat Tuhan. Saya duduk di kakinya Tuhan. Saya berdoa menyembah Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika tinggal dalam Tuhan, dekat melekat sama Tuhan, ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mendekat sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa rahasia menang atas segala ketakutan? Yang kedua adalah mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, merubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, merubah sudut pandang. Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sekalipun gadamu dan tongkatmu itulah apa? Sekali lagi saudara, sekalipun aku apa? Sebab engkau gadamu dan... Pertanyaan saya, pernah nggak saudara sudah rajin gereja, rajin ibadah, sampai dikira koordinator saudara? Rajin berdoa, bahkan sebelum berdoa saudara berdoa, tetapi masih tetap dalam ketakutan. Shalom. Pernah nggak saudara udah ibadah terus, betos 5 sesi saudara, 10 sesi ibadah terus, sampai pengerja bilang, bu nggak pulang? Enggak. Ibu nggak makan? Diam kau. Manusia hidup bukan dari roti saja, darah Yesus. Tapi masih dalam ketakutan. Pernah nggak ngalamin? Yang pernah boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur ya, saya nggak akan hakimi saudara. Nggak usah. Jujur aja. Yang pernah boleh angkat tangan. Saya pernah, makanya saya juga angkat tangan saudara. Saya mau bilang saudara, saya akan mulai dengan begini saudara. Posisi kita akan menentukan perspektif kita, betul ya? Betul ya? Saya di posisi ini dan saudara di posisi itu. Karena posisi kita berbeda, sudut pandang kita jadi berbeda. Saya coba begini misalnya saudara. Tunggu, mau difoto. Dia feedback di sini saudara. Saya jadi bingung saudara. Oke, kalau saya
Hah? Diam dulu. Darah Yesus. Suruh diam dulu. Oke. Kalau saya di posisi ini, iya kan? Perspektif saya jadi berbeda, betul ya? Oh iya, foto lagi. Oke. Nah sekarang, Ibu, namanya siapa? Nggak mau. Namanya siapa nggak mau? Ibu Nova, ayo ikut saya. Nggak apa-apa. Suruh diam berani, suruh maju nggak mau. Colok mau. Yang di belakang aja ya, silakan. Ayo, sampai besok pagi nih kita nggak selesai khotbah kita. Ayo. Cepat, ya udah bro kita aja. Ya. Memang wanita-wanita sini tuh pemalu ya. Pemalu kenapa bangga? Oke. Saya mau bilang saudara, posisi ketika saya ada di situ dan ketika di atas tentunya berbeda. Begitupun dengan siapa namanya? Samuel. Bro Samuel, ketika Bro Samuel ada duduk di situ dan ketika Bro Samuel ada berdiri di sini, sudut pandangnya sama atau berbeda? Berbeda lah. Tahan di sini dulu ya, bentar ya. Oke, Bro Samuel, silakan khotbah di situ, Bro Samuel. Iya. Mumpung udah di sini, ya lihat ke kamera, sarangnya dulu. Haleluya. Oh, oke. Terima kasih banyak Bro Samuel. Tuhan berkati. Haleluya. Nah, kenapa saya ajak Bro Samuel maju ke depan, saudara? Saya mau ajak sekali lagi begini, saudara, bahwa ketika posisinya berbeda, maka sudut pandangnya, perspektifnya pasti berbeda, betul ya? Nah, tapi begini saudara, ada banyak orang kenapa masih tetap dalam ketakutan? Kenapa ada banyak orang? Sekali lagi saudara, masih tetap dalam ketakutan sekalipun sudah hidup dalam Tuhan. Adalah karena ada banyak orang Kristen sudah hidup dalam Tuhan, tapi tetap melihat dari perspektif manusia yang lama, saudara. Nangkap mau saya, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ada banyak orang Kristen, dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi sayangnya ketika dia melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia yang lama. Akhirnya tetap dalam ketakutan, saudara. Karena manusia lamanya lah manusia yang biasa, yang terbatas, saudara. Saya mau bilang, saudara, kunci menang atas ketakutan yang kedua, sama-sama bilang sama saya, ubah perspektif kita, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ubah sudut pandang kita, saudara. Jangan lihat lagi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit kita dari perspektif manusia lama kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, lihat semuanya dari sudut pandang Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, nggak ada ketakutan. Soal sakit penyakit, tidak ada ketakutan. Karena kita tahu Tuhan kita Yehova Rafa sanggup menyembuhkan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita nggak akan ada ketakutan lagi karena kita tahu Tuhan kita sanggup buka jalan, sanggup menolong setiap kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya diperhadapkan pada hutang-hutang yang besar, nggak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita sanggup buka tingkap langit memberkati. Katakan amin. Ketika kita diperhadapkan pada rancangan jahat, nggak ada ketakutan lagi karena kita tahu Tuhan kita sanggup ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, milikilah perspektif yang benar. Kenapa Daud bisa berani kepada Goliat sedangkan Saul ketakutan, saudara? Padahal Goliat yang mereka lihat Goliat yang sama, betul ya? Yang membedakan adalah Saul melihat Goliat dari perspektif dirinya sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Daud melihat Goliat dari perspektif Tuhan yang besar. Makanya dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nggak ada ketakutan, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, perspektif inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, saudara. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi lihat dari perspektif Tuhan kita yang besar, tidak ada yang menakutkan.
Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rubah sudut pandangmu. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Imam mesti boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang ketiga adalah dengan menghadapi ketakutan. Sama-sama bilang, sama saya menghadapi. Sama-sama bilang, sama saya hadapi. Kita lihat ayat kita saudara, Yakobus 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, Yakobus 4 ayat 7 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, karena itu. Dan sekali lagi saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Sama-sama bilang, sama saya lawan. Ketakutan atau salah satu yang cukup tinggi intensitasnya saudara, atau kualitasnya, yang namanya fobia saudara. Apa itu fobia? Fobia adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Ada beberapa jurnal yang membahas ini saudara, dan ditemukan begini saudara, bahwa cara yang terbaik untuk mengatasi yang namanya fobia ternyata saudara adalah dengan menghadapinya. Sama-sama bilang, sama saya menghadapinya. Ya, ini jurnalnya saudara. Kalau saudara melihat dengan perspektif yang benar, ada di sana saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara, Imam Musi boleh saya undang maju ke depan. Cara terbaik untuk mengatasi fobia adalah dengan apa? Menghadapinya. Dan saya mencatat di sini saudara, Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Kita lihat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20 dikatakan apa? 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca. 3, ya, ketakutan ketika didengar apa? Maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Tetapi Daud mendengar. Lalu apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat selanjutnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan apa? Apa sih yang paling menakutkan buat seorang raja? Salah satunya adalah ketika kerajaannya diserang, saudara. Orang Filistin adalah tentara yang besar. Orang Filistin adalah orang yang punya kemampuan perang yang luar biasa, saudara. Dan ketika mereka mendengar Daud sudah diurapi jadi raja, mereka menyerbu, saudara. Bayangin, saudara, raja yang baru saja diangkat mengalami keadaan yang saya mau bilang, saudara, ini menakutkan. Kenapa? Karena ada serangan besar yang datang, saudara. Tapi Tuhan ajar melalui kisah ini untuk menang atas ketakutan. Jangan cuma diam. Sama-sama bilang sama saya, majulah. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Karena begini saudara, kita sudah hidup dalam Tuhan. Kita sudah punya perspektif yang benar dari perspektifnya Tuhan. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak maju dan menghadapi, ada saat dimana iblis bisa berkata, sepertinya itu menakutkan. Sepertinya itu mengerikan, saudara. Dan karena kita belum pernah menghadapinya, kita bisa terkecoh dan percaya dengan kebohongan iblis, saudara. Tapi berbeda kalau kita sudah pernah menghadapi, kita akan berkata, enggak, saya sudah pernah menghadapinya. Dan saya sudah melihat sama sekali tidak menakutkan. Makanya Tuhan ajar, kalau ada ketakutan, jangan diam. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Amin. Karena kalau kita sudah pernah hadapi, saya mau bilang sekali lagi saudara, biasanya jadi tidak ada ketakutan lagi, saudara. Contoh sederhana, waktu saya awal mula khotbah, saudara, percayalah, Pendeta Marcel dulu tuh orangnya pemalu, saudara. Iya, saya tuh pemalu banget tuh, kayak, oh my god, iya, saya disentuh aja kuncup, saudara.
Dan kalau saudara cek survei, saudara akan menemukan ketakutan terbesar manusia modern bukanlah kematian, tetapi berbicara di depan umum, saudara. Jadi ketakutan manusia zaman sekarang itu, saudara, ternyata bukan kematian yang pertama, tetapi berbicara di depan umum. Baru setelah itu ketinggian, serangan dan hama, masalah keuangan, nangado ngepeng, air yang dalam dan lain selainnya, saudara. Tapi yang paling pertama adalah apa? Berbicara di depan umum. Nggak percaya? Coba gantian. Dan seperti yang saya bilang, saya dulu pemalu banget. Saya dulu awal-awal, saudara, ikut lomba baca Mazmur aja gemeter. Betul. Jadi ketika tuh anak itu sampai nangis, saudara, dengar kesaksian saya. Ya, sabar nak. Memang kehidupan gini pahit. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Jadi makanya ketika saya dipercayakan awal mula khotbah, kalau saudara pernah dengar kesaksian saya, itu kan awal mula saya pelayanan kan, khotbah saya. Oh Tuhan, siapa yang nyanyi lagi di sana? Tolong pengerja boleh dibantu, anak sekolah minggunya. Gak apa-apa sih, ikat aja gak apa-apa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, apalagi ketika saya waktu awal mula pelayanan, itu kan sama sekali nggak ada persiapan. Saya pernah kasih kesaksian, saya menemani Bapak Ibu Gembala Sidang dan tim yang lain untuk pelayanan ke Manado. Dan saya mau bilang, saudara, yang namanya Bapak Ibu Gembala kalau pelayanan, itu yang hadir banyak banget, luar biasa, saudara. Itu waktu baptisan di Manado saja, saudara, kalau nggak salah, satu kali baptisan itu pertama awal-awal, saudara, ada 3.700 orang, saudara. Bayangin. Sampai hotel yang terima kita pada saat itu sampai hari trauma dia, saudara. Kita datang Tiberias, jangan lagi. Gara-gara itu semua itu 3.700 orang ngumpul di situ. Wow, itu taman-taman berubah jadi padang gurun, saudara. Nah, bayangin. Baptisannya segitu, gimana KKR-nya, saudara? Oh, itu Gedung Juang itu full lautan manusia, saudara. Itu lantai semua full sama orang, sampai ke tembok-tembok, ke speaker orang nempel, ada semua. Padatnya luar biasa, saudara. Dan waktu itu saya ingat banget, Bapak Ibu Perjamuan Kudus, ada seorang pendeta senior yang khotbah, saudara. Jadi ada seorang pendeta senior yang khotbah, dan dia ada pelayanan dulu di Tomohon, baru dia khotbah di Gedung Juang. Bapak yang Perjamuan Kudus. Ramainya minta ampun, karena macet di Tomohon, dia jadi nggak bisa datang, saudara. Akhirnya saya yang persiapan Bapak waktu itu, saudara, sama Ibu kan saya bersama pendeta Sandy jadi timnya Bapak yang menyiapkan semuanya, air minum, tisu dan lain sebagainya, mimbar dan lain sebagainya, mic dan lain sebagainya. Kita bingung mau cari siapa. Ditanya lah, ada pendeta siapa di sana? Cari-cari, gak ada. Dalam hati saya, kenapa di sana seperti ini? Pada kemana semua nih pendeta-pendeta? Akhirnya muncullah pertanyaan yang saya takutkan. Terus di situ ada siapa? Marcel. Dan muncul pertanyaan begini, Marcel bisa khotbah? Darah Yesus. Cing-cing. Marcel bisa khotbah? Telat. Belum makan. Lagi. Naikin volumenya. Ya. Marcel bisa khotbah? Kaku banget dari tadi, kayak kanebo kering. Itu malaikat yang terbang juga udah.
Saya mau bilang saudara, jadi ketika ditanya, nah kita kan biasa. Ketika namanya Bapak Ibu bilang apa, tanya apa, jawabannya selalu siap. Jadi ketika Marcel bisa khotbah, siap. Padahal saya pengen tambah satu kata sebelum kata siap dengan kata belum siap. Tapi kedengaran cuma siap. Jadi udah suruh khotbah. Oh Tuhan Yesus, Bapak udah on the way. Kasih waktu buat, Tuhan, buat saya menakutkan saudara. Tapi kan akhirnya saudara itu kan full banget, rame ya bukan main. Saya dari pojok saya udah ngintip dulu saudara. Oh Tuhan, banyak orang. Generasi minyak anggur tetap diurapi dulu, saya urapi dulu dalam nama Yesus. Saya maju, oh Tuhan, masih takut, saya balik lagi saudara. Saya urapi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat lagi, oh Tuhan, balik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, itu benar-benar literally diurapi saudara. Full urapan, alias benar-benar berminyak saudara. Akhirnya maju saudara. Akhirnya saya hadapi khotbah. Tapi ketika saya khotbah, ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Apalagi jemaatnya udah ketawa-ketawa. Saya pikir, lo kok enak. Kok ternyata nggak semenakutkan itu saudara. Kenapa? Karena sudah dihadapi. Begitupun ketika saya dipercayakan di Sarbini tahun 2017. Sarbini kan zaman Bapak Ibu pelayanan kan itu ramenya. Kalau Sarbini, oh Tuhan itu fullnya luar biasa. Sampai depan-depan ini full orang duduk ngumpul. Sampai copet ada di sana saudara. Iya. Oh Tuhan. Jadi jemaat angkat tangan, Tuhan turun tangan, copet main tangan saudara. Ratakan dompet bergelora, timbunlah HP yang di sana, jadi siap dibawa. Nanti belum kepikiran. Nah, jadi ramenya bukan main. Saya ingat banget, ibu di dalam ruangan, bapak di pojok, liatin begini. Itu menakutkan, saudara. Saya aja turun dari atas itu, saudara, kaki gemetar. Oh Tuhan. Pendeta lain ketika di mimbar nunduk berdoa, saya tiarap. Ada fotonya, saya tiarap. Iya kan? Buat saudara yang belum pernah ke Sarbini, jemaat Sarbini itu kan rata-rata kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Yang kalau ngeliat pendeta matanya gede-gede banget. Pernah nonton Indosiar nggak? Ngeliat. Siapa pula satu ini? Belum pernah kulihat wajahnya. Kuretakkan ginjal kau. Saya nggak pernah, tapi ketika saya hadapi, ternyata nggak semenakutkan itu, saudara. Akhirnya khotbah, ketemu jemaat yang mata besar, saya mana. Saya mau bilang saudara, ini pelajaran bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, ketika menghadapi ketika ada ketakutan, jangan diam pada posisi kita saudara. Tapi Alkitab ajar apa? Hadapi saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar di dalam kita saudara. Saya suka satu quotes. Silakan tepuk tangan lu, kasihan. Silakan tepuk tangan.
Saya suka satu quote saudara dari Ralph Emerson bilang begini saudara. Apa yang di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal yang kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita saudara. Dan ini kalau saya sederhanakan saudara, bicara tentang ketakutan karena masa lalu ataupun ketakutan akan masa depan adalah hal yang kecil dibandingkan Tuhan yang besar di dalam kita saudara. Boleh sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, sedikit kesaksian saudara dari Ibu Gembala sidang kita. Jadi dalam beberapa kesempatan saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol sama Ibu Gembala. Kalau mungkin saudara perhatikan, waktu di beberapa tahun terakhir ini saudara, Ibu lebih memilih untuk live streaming untuk pelayanan yang di Nias. Tapi kalau di sini Ibu beberapa kali hadir saudara, tapi yang di Nias itu beberapa kali Ibu live streaming dan tidak pelayanan langsung di sana saudara. Kenapa? Karena beberapa kali ngobrol sama Ibu, Ibu bilang bahwa Ibu takut, Ibu belum sanggup kalau nanti tiba-tiba di sana Ibu akhirnya ingat Bapak, katanya saudara. Karena memang kita tahu bersama betapa begitu luar biasanya momen-momen indah mereka pelayanan di sana saudara. Jadi ketika Ibu ada kerinduan untuk pelayanan kembali ke sana, ada ketakutan yang seringkali muncul bahwa kalau ketika Ibu pelayanan di sana, Ibu gak sanggup karena mengingat kenangan-kenangan bersama Bapak Gembala saudara. Tapi Ibu Gembala sidang memberikan kita contoh yang luar biasa. Hari ini Ibu datang ke sana, Ibu gak mau diam dalam ketakutan itu, tapi Ibu hadapi ketakutan itu saudara. Bahkan Ibu bilang, tadi saya terharu nonton video Ibu. Ibu bilang, mulai hari ini setiap minggu Ibu akan pelayanan di Gading Nias. Jadi saudara yang mungkin kangen sama Ibu dan pelayanan di tempat ini, saudara boleh datang ke Tiberias Gading Nias saudara. Sesi Ibu bersama Kak Argo di jam 10. Dan habis itu saudara kesini lagi supaya hadir sesi ini lagi saudara. Ya masa nggak datang ke sini? Ini aja karena ada choir berkurang, apalagi choir sesi Ibu semua ke sana nggak ada yang ke sini. Saya khotbah rasa konseling. Aku tuh nggak bisa. Tapi sekali lagi saudara, Ibu kasih contoh yang luar biasa. Apapun ketakutan kita, sama-sama bilang sama saya, hadapi. Jangan takut, hadapi ketakutan kita saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar dalam kita. Ketika kita menghadapi bersama Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hadapi. Bersama Tuhan kita pasti lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun ketakutanmu, firman Tuhan katakan hari ini, melekat sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Apapun ketakutanmu, lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan jauh melebihi daripada segala ketakutanmu. Dan yang ketiga, pastikan kau maju berperang menghadapi ketakutanmu. Jangan takut, bersama Tuhan kau akan meraih kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.